Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Hongkong. Kita ketemu lagi. Tadi ada pesan bagus ya. Jadi dari Satgas COVID-19, kemudian sebelumnya Anda bisa mendapatkan informasi dari radio. Nah, kita ketemu lewat radio nongkrong bareng. Radio nongkrong bareng seperti biasa Anda bisa dengar melalui YouTube. Saya sendiri, Kanovi, dan di seberang sana, saya nunjuknya ke depan aja nih. Ada Kasem. Selamat malam Kasem. Iya, selamat malam Kak Novi. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Mama Mia di sebelah sana, sebelah kanan. Selamat malam Kak Novi, Kak Sep, dan semua pendengar nongkrong bareng. Selamat mendengarkan. Kita jumpa lagi di malam ini. Aduh, iya seneng ya rasanya ya. Agak terlambat karena saya itu agak malam pulang dari kantor, Mama Mia ya. Jadi harusnya saya lebih agak sore, dari jam 3 saya sudah standby karena ini kita urusan kabel dan colok-colokan ini masih banyak agak ruwet ya. Semoga tetap sehat semua, tetap cantik dan tetap semangat bersama acara kita di hari 17 sudah. Hari 17 November, nggak terasa yang namanya bulan, waktu berlalu begitu cepat. Ya, Mama Mia ya. Waktunya berjalan terus tanpa terasa ya. Tapi ternyata lama. Kalau kita tunggu lama banget ya. Ya, ketemu dengan Kasem Irare dan Kak Novi. Too much thinking. Iya, too much thinking. Ya nggak, too much thinking jadinya gitu gimana ya nggak? Saya itu pemikir, ya. Kadang sebelum saya berpikir, saya mikir-mikir dulu apa yang saya mau pikirkan daripada pemikiran yang akan saya pikirkan, daripada urusan misalnya tentang pernikahan. Bukan saya yang nikah. Jadi tapi orang lain, kondangan Mama Mia ya. Kita diundang gitu ya, di kondangan itu. Terus harus menghadiri pernikahan gitu ya. Jadi melihat ya Kak Novi ya. Di undangannya tertera tulisan di bawahnya biasanya mohon doa restu. Ini tulisan di undangan tersebut yang datang ke saya itu harap makan sebelum datang, terus datanglah bawa kursi sendiri. Bawa kursi sendiri gimana? Suruh makan sendiri gimana tuh? Suruh makan dulu kan Son. Biasanya kan kita ke kondangan makan di kondangan. Di undangannya saya dikasih suruh, wah saya disuruh makan dulu di rumah. Biar kenyang dulu, baru berangkat. Makanya berangkat saya naik Grab. Kebetulan sopir Grab yang saya waktu itu naik, yang kebetulan dia bawa orang Arab, ya kan, wah ente ketemu lagi, ahlan wa sahlan, dia bilang gitu kan. Itu sopir Grab itu. Jadi kita bisa berinteraksi karena apa namanya, sudah kenal sebelumnya. Terus dia tanya, kenapa ente bawa kursi? Kenapa bawa kursi? Saya bilang, iya, maaf mas, kok lafalnya kayak orang Arab. Ya saya aneh, udah ketularan hadis. Dia bilang, udah sekarang ngomong juga dari kanan ke kiri. Bikin bingung. Ya undangannya begitu, bawa kursi. Saya bilang begitu kan. Jadi kalau nggak ada tempat duduk, masa kita berdiri aja. Lalu di kondangan itu kan banyak orang. Saya perhatikan semua orang di kondangan ngomong. Kadang-kadang saya bertanya, saya kan pemikir, banyak pikiran. Terus? Ini siapa yang dengerin gitu loh. Bayangin kalau Kasem ngomong, Mama Mia ngomong, saya ngomong, pendengar ngomong. Apa yang mau dengerin? Bentrokan. Tapi di kondangan begitu kan, semua ngomong. Tapi saya perhatiin ada juga yang badannya udah miring ke kiri, yang diajak ngobrol. Ternyata mungkin biasanya pada nyenderan kan Novi. Ya, kalau kondangan tuh megangin piring, nyenderan aja ya. Kan tadi udah disuruh makan dulu, nggak ada piring nggak Sen?
Nggak ada piring, suruh makan dulu. Jadi ngapain bawa bangku? Jadi udah miring ya, saya pikir ini biasanya perempuan doang yang bicara. Yang banyak ngomong biasanya di kondangan tuh perempuan ya. Hmm. Wanita sama wanita kalau ketemu itu beda laki dengan kalau pria dengan pria ketemu, atau cowok ya, pria laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan saling ketemu itu mereka saling menilai. Wih gila, bulu matanya tebal bener gitu kan. Putih kerudungnya baru, model baru, gambar bawang sama gambar cabe misalnya. Jadi saling menilai. Nah, Mami kenapa ketawa begitu? Ketawa Ya, biasa memang kalau perempuan ketemu ya begitu, ngomongnya jadi panjang sekali. Karena merasa asik membicarakan masing-masing punya pikiran gitu. Ternyata saya salah. Begitu itu perempuan mulai berkurang, jumlahnya bubar di kondangan itu, yang paling kenceng suaranya laki-laki. Iya. Wah, saya itu punya anak 4, laki semua. Sekarang istri saya lagi hamil. Dia bilang ke temannya, ya kan, kamu ini yang lahir satu lagi, saya bisa bikin tim bola basket. Bola basket kan 5 orang. Temennya bilang, woi, hebat. Iya. Kalau lagi semua bisa bikin bola basket 5 orang. Kalau nanti yang lahir perempuan, Ya, dilatih juga jadi pemain bola basket juga. Yang temennya bilang, jadi kalau saya udah punya anak 10 laki, istrinya lagi ngandung juga, lagi hamil, 1 anak lagi laki-laki kalau lahir. Ini saya akan punya tim sepak bola, kan isinya sepak bola 11 orang laki-laki ya. Iya. Jadi ternyata kondangan itu bukannya perempuan yang banyak ngomong. malah laki-laki ya. Malah laki-laki, dan kenceng kalau ngomong. Wah, orang Arab itu ente bukan apa-apa, aneh nih, istri aneh 17, satu bini lagi aneh ya. Satu lagi bini aneh punya lapangan golf. Kan kalau lapangan golf lubangnya 18 ya. Iya, 18 hole. Jadi fakta membuktikan bahwa ternyata bukan cuman laki-laki, bukan cuma wanita yang suka kepancing ngobrol, akhirnya larinya mereka gosip, bergosip tentang gosip ini konotasinya bisa negatif ya, biasanya dari bicara, terus tendensinya atau tujuannya, jurusannya itu mulai menggosipin perempuan lain. Ada yang begitu ya. Mereka berpartisipasi. Iya, misalkan kayak begitu. Oh iya tuh dia istrinya belum punya anak gitu ya. Saya udah punya 5, saya udah punya 11, kok dia belum ada gitu. Betul. Kemudian ada juga yang mungkin agak negatif, membicarakan orangnya nggak ada, itu kan. Ini biasanya itu terjadi pada pembicaraan yang diawali dengan ngobrol biasa, ujung-ujungnya mereka menggosip, ya kan. Oh, si ini itu kan kerudungnya belinya saya tahu itu di pasar situ, pasar Rau, pasar Rau itu di sini nih misalnya, ya. Bukannya di Tanah Jadi bukan di pasar Cikampek ya nanti. Pasar Cikampek juga ada, pasar Cimanggis juga ada ya. Jualan kerudung. Ya ada lah, di mana-mana komplit. Saya pikir perempuan saja yang suka ngegosip, tapi ternyata pria pun suka ngegosip. Cuma bedanya kalau laki-laki ngegosipin tentang kejayaan seseorang, bagaimana dia itu bisa berhasil menjadi orang kaya atau menjadi atlet terkenal, ya kan. Jadi sifatnya kita ngomongin seseorang yang gak ada di ruangan tersebut, ya, atau di ruangan itu, atau di tempat kita. Jadi ngomongin di belakang lah. Nah, ini
gosip yang bertanggung jawab adalah gosip yang tidak membicarakan soal personal seperti tadi ya kan. Oh, si itu kan mau berjanda, terus dia mau nikah sama orang kaya, itu kan udah ngomongin orang, dia nggak disebut namanya siapa, seperti gitu. Jadi boleh kita ngobrol, tapi hindari untuk mendapatkan seolah-olah orang lain itu buruk untuk kepentingan bahwa kita lebih baik dari dia. Kita sebenarnya janda juga, cuman kita nggak nyari yang kaya, nyari yang bisa ngomong aja kalau lagi siaran, sama suka nyolok kabel. Saya kasar nggak bisa. Itu Satu kan saya ngomong nggak Sam ya. itu saya. Jadi janda itu bisa nyari orang yang suka nyolong kabel, ya kan. Bukan harus kaya. Terus kalau sama penyiar nggak diapa-apain itu janda, diajak ngobrol aja. Jadi ada juga kemarin gosip tentang laki-laki datang ke Ustadz, waduh Ustadz, dia bilang luar biasa istri saya itu wajahnya bersinar, bahkan kalau lagi tidur dia ditutup sama selimut wajahnya bersinar. Ustadz itu sikilnya bagus benar. Lagi main HP itu. Ustadz bilang ente salah itu, dia lagi chatting Di bawah sini. bukan zikir. Jadi Iya. Lampu HP-nya lagi menarin dia. salah lagi itu ya. Jadi ya itulah sedikit tentang gosip yang mengawali jumpa kita. Harapan saya semoga teman-teman silakan ngobrol, tapi mungkin ada yang boleh dihindari, yang bisa dihindari tentang saling ngegosip gitu ya, karena yang satu ngomongin yang satu, walaupun Ya, ini itu memang tidak baik kalau menggosip. Kak Novi, ini mungkin bukan makin digosok makin sip. Kak Novi, ini mungkin jalur jaringannya kurang bagus ya. Jadi in and out terus nih. Jadi keluar masuk Iya, Kak Sam. ya nggak? Ntar excellent, ntar poor, ya nggak? Ntar jelek, ntar bagus. Ya nggak? Iya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau emang para pendengar nanti ini dengerin siaran ulangnya aja, ya. Nanti kita upload Iya. lagi. Ya nggak, mungkin jaringan kitanya di sini kurang bagus ini. Ini saya lihat meteran internetnya nih turun naik terus, nah, kayak sakit jantung. Nggak apa-apa, asal suara Kasen kedengeran, jangan sampai kayak waktu itu ya kan, kita ngomong Iya. ke kanan, Kasen manggil Halo, nggak kedengeran. Ya makanya kalau nggak dibetulin dulu aja Kak Sam. Ya jangan, udah lanjut aja nanti. Ini keluar masuk ya nggak? Keluar masuk. Jadi istilahnya ntar bagus, ntar jelek. Jadi teman-teman tuh dengerinnya Iya. mungkin muter. YouTube-nya muter nih. Bisik gitu. Iya nggak? keluar ntar enak banget, ntar enak masuk enak banget, ntar keluar enak, pokoknya begitu. Ntar nggak enak ya. Jam 30 kita masuk ke berita terkini ya. Berita terkini bukan berita biasa, berita luar biasa. Jadi berita pertama ini tentang harga bahan pokok. Itu bahan pokok apa sih di sini? Katakanlah cabai ya. Komoditas cabai merah itu di pantauan pusat info harganya itu naik dari 41.000, pedas banget ya Pak, yang namanya cabai ya. Oh. Jadi dari 41.000 naik hampir 50.000 sekilo. Biasa ini menjelang Natal tahun baru ya. Kemudian hampir jadi 60.000. Kalau bahkan kita ke Sumatera, di sana itu cabai merah hampir 70.000. Kemudian berikutnya yang naik harganya adalah
ayam. Doyan ayam mamanya. Oh iya, makan ayam. Ya, pasti itu harus ada setiap ini. Harga akan naik dari 35.950 itu menjadi 36.200. Telurnya ya, telurnya naik dari 23.250 jadi 25.000 per kilo. Ayam sama telur duluan mana? Oh iya. Duluan ayam dong. Nah, pinter. Karena ayam kan yang bisa membuat cangkang Telur. gitu kan, berarti banyak baca. Terus minyak goreng juga naik harganya dari 17.000 menjadi hampir 18.000 per kilo. Ini sembako nih. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan sehari-hari ya. Ayam kalau nggak digoreng, pakai apa kalau nggak pakai minyak? Iya, Ya. betul. Yang turun daging sapi Oh. dari 124.000 per kilo menjadi 123.000 kurang lebih ya. Bawang merah juga turun. Ini mungkin karena cuaca. Gula pasir juga turun dari 14.100 menjadi ya turun gocap doang. Gocap. Yang berita berikut adalah mengenai rencana relokasi para korban bencana banjir bandang di Kota Batu. Saya pernah ke Batu beberapa kali, Kota Batu Malang. Ya, pendengar nongkrong bareng dari Malang ini mungkin sudah mengikuti berita tentang bencana alam banjir bandang yang melanda Kota Batu. Itu indah banget itu kota. Cuman jam 9 malam kita udah nggak tahu mau kemana-mana. Ada waktu itu, waktu saya ke sana. Karena Udah gelap ya. ya, udah sepi banget. Terus Tapi bukan gelap, sepi aja. malam di mana-mana gelap. Di Hong Kong, di Cikampek, di sini juga kalau malam gelap. Ya, jadi Batu itu belakangan berkembang bagus, ya. Jadi di sana ada seperti kalau kita ke Shenzhen, miniatur Menara Eiffel Paris ada di Batu. Ada seperti Madame Tussauds itu patung lilin ada di Batu. Nah, Saya tuh udah lama kan Novi belum pernah tuh ke Batu. Dulu sering karena saya paling seneng di ke Batu di Malang. Karena kayak itu kan kita naik ke pegunungan, ya nggak. Dan saya seneng kalau tinggal di atas gitu, ya nggak. Itu dingin, ya nggak. Wah, sambil ngopi, makan jagung bakar, wah enak banget tuh. iya. Berarti saya yang ketinggalan ya. Saya sendiri belum pernah ke Batu itu. Ya, kamu Ya, makanya. dari mana? Mama Mia yang ketinggalan katanya. Blitar. Iya, belum pernah ke Batu. Iya, makanya Kata orang di sana itu adem, Kak. Iya. Hawanya enak gitu. Emang enak, bukan adem dingin. Asen, Hey, kalau orang bilang dingin tuh adem. oh, Kalau kena angin kan adem nih gitu ya. ah, Tapi kalau orang Jawa ini adem banget. Saya bilang udah dingin. 15 derajat. Waktu saya di sini pas mau jahit baju. Ah. Iya. Dulu kan Novi kalau kita belum pernah ke luar negeri dan belum pernah ngerasain dingin tuh apa, kayaknya ke Bandung, ke Malang, ke Batu gitu udah kayaknya dingin sekali gitu. Banget. Udah repot banget itu dengan jaket, kaos kaki, begitu ngerasain dinginnya di Rusia. Nggak ada panas-panasnya itu. Di Hong Kong aja kayak begitu ya. Iya. Ya, jadi saya lanjutkan ini relokasi karena banjir bandang yang lalu kita turut prihatin ya sebagai kru dari semua kru Radio Nongkrong Bareng. Selamat malam juga Astur Jana, kemudian Pak Ustadz Haji Muhaimin minggu depan mudah-mudahan bisa hadir ya. Semua pendukung acara Radio Nongkrong Bareng ini turut prihatin nih dengan apa yang terjadi di banjir bandang yang melanda Kota Batu Malang. Jadi
mereka relokasi dipindahin kan karena udah nggak punya rumah rata. Kasihan banget dong ya. Tuh banjirnya dahsyat sekali itu saya lihatnya. Habis, kasihan habis. Jadi yang punya rumah tuh habis. Bahkan jadi sekarang pemerintah itu memberikan beberapa opsi pilihan. Warga yang mau direlokasi itu diantara dibangunkan rumah di tanah kas desa, ya. Jadi artinya punya pemerintah. Atau opsi kedua, kalau itu warga masih punya tanah pribadi di lokasi lain, dibangunkan rumah, bukan dibangunin lagi tidur, dibikinin rumah maksud saya. Dibikinin rumah ya. Iya, bagus sekali Kak sebenarnya Kak itu. Nah, kita kan Sangat bagus. kita nggak ada sama sekali, semuanya diperhatikan. Coba Luar bayangin, biasa. sekarang misal Mama Mia amit-amit ya punya rumah, tapi itu habis, tapi punya tanah di tempat lain. Dibangunkan rumahnya, dibangunin lah. Dibangunkan apa dibangunin? Bangunkan. Lagi main handphone ditutup sama selimut, terus kan mukanya bercahaya. Anak punya ini mukanya bercahaya Pak. Bagaimana mukanya bisa itu Takut cahaya dulu. Itu muka dari WhatsApp chatting. takut juga ya kalau gitu ya. Ya nggak, dia bilang, "Ih, siapa itu kalau orang kaget dibangun pagi malam-malam gitu ya." Bukan bangunin namanya, dibikin. Ini orang bercahaya, istrinya percaya nggak tuh lagi selingkuh ngomong sama selingkuhannya. Ketian WhatsApp ya. Jadi itu terjadi di Kota Malang. Masih ada Anda masih mendengarkan gini nongkrong bareng, artinya terkini yang saya ambil paling lambat sehari sebelum hari Rabu. Sehari sebelum hari Rabu hari apa ya? Bentar. Oh, Anda suka lupa. Anda kebanyakan mikir. Ya, cuma thinking. Sehari sebelum hari Rabu adalah hari khusus. Karena anak bacanya dari kiri ke kanan. Ya bukan Iya. Kalau kamu ente, kalau saya harus Mama Mia. Bacanya dari kiri ke kanan sih, makanya jadi lupa. Iya. Sementara kota Jakarta ini, ya, kota Jakarta, ibu kota dari Indonesia yang kita cinta ini, terkena dampak krisis iklim nomor 1 di dunia, Kalau seandainya, ya, kalau seandainya itu karena Jakarta itu paling rawan lantaran masalahnya macam-macam. Misalnya penurunan permukaan tanah Jakarta tuh makin lama makin turun, ya. Lama-lama. Terus Turun itu berarti rendah ya Kak ya? udah sekarang sekitar 40% lah wilayah ibu kota tuh Jakarta tuh di bawah permukaan laut. Kebayang nggak kalau kira-kira 30 cm air laut itu naik ya, pasang, itu pasti tenggelam yang 40%. Tekstur tanahnya, kemudian infrastruktur pendukungnya juga di Jakarta itu luar biasa sekarang, tidak mendukung ya, dibandingkan beberapa kota di Asia, tidak siap menghadapi dampak krisis iklim. Jadi itu urutan pertama. Urutan kedua India, dan ada beberapa kota yang ada di Cina. Ya. Tahu nggak kenapa? Tadi saya udah katakan. Kenapa Kak Sam? Karena di Jakarta, atau mungkin di Indonesia ya, itu apa istilahnya tuh, mereka kan nggak mau bayar air. Jadi mereka tuh selalu dia bilang, oke, mau dibor, bukan dicor ya. Jadinya mau dibor nggak katanya, ambil air. Jadi itu semua rumah tangga di Indonesia ya, atau di Jakarta terutama yang saya tahu ya. Saya nggak tahu di Surabaya, di Malang, atau itu semua itu pakai pompa kan, Novi. Jadi disedoti. Pakai sumur itu ya Kak ya? Iya. Untuk itu air. Bukan sumur Mama Mia, tapi yang disedot, Pompa. yang dipompa.
Ya dipompa itu. Saya juga pakai itu Pak sekarang. Ah, makanya Iya, air jadi kita juga pakai itu semua. bumi kita Kalau enggak naik airnya. bumi kita disedotin air, ya nggak, istilahnya kita disedotin aja, yang disedotin lama-lama kempes. Betul. Jadi saya beberapa waktu lalu, Ah, ya sebelum pandemi, iya. itu di rumah air nggak mau naik. Terus kita panggil tukang bor. Tukang namanya. bor. Itu Ah, dia belum ngorek apa-apa, dia tinggal baru ngelihat mesinnya, dia bilang 5 juta. Air ngocor. Main hargain, belum diapa-apain, baru ngelihat dari jauh. Berdua. 5 juta. Berapa Pak kira-kira kalau sampai 5 juta? Antara 5 sampai 5,5. Oke, lain kali deh. Iya kan? Orang belum dibongkar. Akhirnya kita panggil, ya ini sedikit bicara apa, saya menerlanjutkan apa yang Kasem katakan itu betul. Jadi ternyata saya panggil yang orang kenal dari agak jauh, ya Mama Mia. Itu diangkat, itu kira-kira kedalaman 28 meter. Ada pipa ke bawah. Di ujung dari pipa 28 meter tersebut ada klep. Klep tahu nggak Mama Mia? Klep, Kalau di BH, tutup buka, di BH buka itu. ya. Nah, bust holder itu, di bra perempuan, itu di belakang kalau kita cetekin itu kan nyangkut. Kalau dibuka, kalau mau dibuka itu harus dicetekin begitu, kebuka gitu loh. Ya. Udah pakai ini. Udah, Namanya kelas. atau di depan, ada juga yang di depan. Ini aduh, jadi lagunya ke sini. Tapi betul. Yang namanya itu. Jadi dia bisa nutup otomatis sendiri, kebuka sendiri. Airnya naik karena ada apa namanya dinamo yang nyedot ke atas. Baru dilihat 5,5 atau 5 juta. Ternyata 200.000 selesai. Cuma ganti itunya doang, ketutup sama tanah. Nggak bisa. Bayangkan satu Jakarta Selatan, iya kan, berapa pemukiman, ada 11 juta. Dari 11 setengahnya aja pakai air sedot, habis, lama-lama tenggelam Jakarta. Iya, mudah-mudahan enggak nih. Jadi kurang lebih itu saja yang saya sampaikan, berita terkini, ya, nongkrong bareng. Dan saya mau ucapkan selamat malam nih untuk beberapa pendengar kita. Mbak Miyut, apa kabar? Semoga sehat, banyak makan pisang. Kalau nggak salah posting pisang rebus, ya. Kalau hujan-hujan di daerah Cikampek enak pisang rebus. Iya. Rebus, pisang goreng. Selamat malam buat Clarissa, Christina, Mbak Ayu Rahayu, ya, rajin juga dengerin. Mbak Sriari, Mbak Ipung, Mbak Ipung nanti hari Rabu depan kita gabung karena Mbak Ipung mau bergabung di acara dengan bersama Pak Haji Muhaimin. Ya. Selamat malam juga Mbak Tina, Mbak Rini, dan ini perempuan semua ya. Iya kan. Mbak Lilis Arema, Lilis Rahmawati, Mia di Funling, ya, apa kabar? Mia di Funling, tahu? Tahu Maya di Funling. Tahu. Aja masih betah di Hongkong. Mia Taipo pindah Mia Funling. Funling sekarang. Funling Dari sekarang. Taipo ke Funling. Oke. ke Funling. Ya, itu salah satu pendengar yang aktif, terus setia mendengarkan nongkrong bareng dari zaman apa namanya, zaman masih kita sebelum pandemi, zaman masih Jakarta belum tenggelam 40%, artinya masih di atas permukaan laut, sampai udah di bawah permukaan laut yang namanya Mia Funling, itu terus dengerin. Asal jangan sampai Jakarta tenggelam aja, mudah-mudahan enggak ya. Oke. Kalau tenggelam ya nggak bisa dengerin lagi Kak Novi. Masih bisa kita dengerin, cuman blebek-blebek.
Kan pernah kelelep nggak Mama Mia? belum belum ngalamin. Saya pernah. Saya pernah kelelep. Wah. Kasem pernah. Saya pernah. Hampir lagi metong. Hampir lagi metok. Nah, kita itu manusia banyak maunya, ya. Oh, ya aneh mau beli Iraref. Beli apa Pak? Iraref. Gak jual Pak Iraref. Apa tuh? Ferrari itu yang VO Velali. padahal begitu kelelep cuma satu pengen ngambil napas. Ya, coba kelelep. Yang pikiran nggak ada pikiran. Ya, Jakarta nggak ada. cuma satu. Bagaimana Mau caranya ambil supaya rampok tuh, nggak ngambilin. Bagaimana mau menapas? mau bernafas Iya. supaya bernafas. Itu kadang-kadang kita ini mau itu ya. Tapi begitu kelelep, pun satu yang ada di pikiran bagaimana aneh supaya aneh bisa nafas, ya kan? Iya. Oke, lanjut dengan Jadi ini. Kelelep Kanovi ada apa kelelep di lagi? kolam renang sih pernah kan Novi? iya, maksud saya di kolam renang aneh sama Mia kelelep di mana coba? Dia pikir di laut kan ya. Kelelep kebanjiran di Jakarta. Aduh, Kak Novi bilang gitu. Ya. Kalau banjir Jakarta kelelep, Kan? bingung saya Kanovi. Dia pingsan kali ya. Bagaimana kita dengar musik? Hah, gimana Kanovi? Gimana Kanovi? Gimana kalau kita coba dengar lagu? Iya. Kanovi yang puter ya. Iya siap. Oke. Bagus juga Kak. Lagu apa ya? Menandangkan rindu ini hatiku rasanya tak sekelingan ingin nyawa setelah white wes semua tenang Cidro janji dengan aku menghapusnya Nanti sebenarnya aku membeli Nangis batinku Merantas suriku Alas keras mata selalu di dadaku Asik. Digoyang Mama Mia. Pamer bojo anyar. Maksudnya apa ya sama dia? Jadi dia anyar kan baru ya. Saya Iya. putus lagunya setengah dan dia karena dia pamer bojo anyar dia sibuk, ya kan? Itu maksudnya memamerkan bojo itu pasangan ya, kalau dia pacarnya atau tunangan atau apa ya, atau istri kali ya. Apa artinya tadi Mama Mia? Nah, jangan tanya ke saya Kak, saya juga nggak berapa paham. Ini jadinya the blind leading the blind, ya nggak? Jadi si buta menggiring si buta. Ya nggak? Tapi ada orang yang kawan dia kan. Ya, Kalau sih juga nggak paham. Kanovi kan orang Jakarta, mana paham dia? Waduh. pamer bojo itu bojo berarti kan pasangan. Ya kan?
Anyar Bojo berarti itu berarti istri Kak, kalau dia bilang bojo. sudah istri. Ya, 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 ya. Oke, pendengar nongkrong bareng, tadi sedikit lagu ya sebagai variasi dari yang namanya radio, pasti ada lagu, ada musik ya kan. Dan mudah-mudahan bisa menghiasi suasana. Saya nggak tahu, mungkin ada yang masih bekerja, sibuk ya, Nyupir. atau sudah Nyupir. Ada yang nyupir. ada yang apa namanya melantai gitu ya. Masuk ke segmen susu soda. Suka-suka zodiak Anda. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, ya. Yang pertama saya mau menyampaikan tentang yang berbintang Aquarius. Lahirnya tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Ya. Lambangnya itu Aquarius, air, penimbang air ya. Orang Aquarius itu suka bebas, dia nggak suka diatur. Terus banyak ide ya, pikiran sendiri dalam menjalani kehidupan, karir, keluarga, dan asmara. Dia pokoknya sendiri aja, sifatnya pengen bebas ya. Makanya dia pemikiran, wawasannya luas, bijaksana orangnya. Untuk minggu ini ya, keluarga dimanfaatkan bukan untuk hal negatif, tapi sebaik mungkin karena mereka itu sangat mendukung orang Aquarius ya, sekitar keluarga, entah itu anak, entah itu istri, orang tua ya. Jadi mendapatkan semangat baru, dorongan dari orang tua atau dari keluarga, dari anak dan lain sebagainya. Kesehatan, diet, aktivitas fisik, asal tetap pada batas ya. Untuk yang berbintang Aquarius, warna yang bagus merah, angkanya 8. Wih. Berikut adalah warna merah, maksudnya ya terserah pakai baju merah ke, atau rambutnya dimerahin ya, atau kerudung merah, ini membawa keberuntungan. Kata susu soda versinya nongkrong bareng. Kalau dia pakai celana dalam Berikutnya merah yang- gimana kan, Novi? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Kadang saya tanya Mama Mia, kenapa Superman celana dalamnya merah? Ya iya. Ya, Kenapa? Itu karena Iya. bintangnya bintangnya Kak Novi baca. Bintang, bicara bintang adalah Pisces yang lahir tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Orang Pisces ini gampang sekali berempati. Dia bisa merasa, beda sama simpati. Kalau empati, kita berasa kebanjiran di Batu Malang. Bukan cuma aduh kasihan, tapi kita merasakan bagaimana penderitaan orang yang kebanjiran di Batu Malang sana. Itu namanya empati. Dia bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Orang Pisces ya, dia bisa memahami penderitaan orang lain. Orangnya kreatif sama orang lain dan gak pernah egois. Untuk minggu ini perjalanan bisa dilakukan sendirian ya, jangan selalu bergantung dengan orang lain, karena kadang-kadang menjadi lebih mandiri kalau kita jalan sendirian ya. Oke, kesehatan, konsumsi buah-buahan pasti. Karena apa? Antioksidan. Kalau lagi jalan-jalan banyak oksidasi atau udara yang membuat sel-sel kita jadi nggak bagus, dari knalpot mobil dan udara yang berubah-ubah. Warna hijau nomor 6. Buat apa nih nomor nih? Ya, ada aja. Berikutnya adalah Aries. Aries orang yang lahir, iya Kak Sam, lahirnya tanggal 20. Itu biasa. Nah, betul. Angka look up coy, maksik. lotre. Double six. Jadi enaknya dari yang pertama ngomong tadi dicatat Kak Sam. Keluarnya berapa itu? Iya, lanjut kan Novi. Yang berikutnya Aries itu tanggal 21 Maret lahirnya ya. Lahirnya sampai tanggal 19 April. Jadi di antara itu tuh lahirnya. Jadi orang Aries lambangnya domba, sifatnya murah hati, terus dia sering jadi sosok panutan, orangnya keras ya. Tapi dia selalu rela untuk berkorban untuk orang terdekat.
Nah, minggu ini bersiap-siap untuk ketemu dengan keluarga dan orang-orang tersayang yang mungkin akan terjadi di akhir minggu. Orang-orang tersayang nggak harus keluarga, bisa dengan teman-teman, tapi jangan ngegosip, ya, ngobrol-ngobrol aja atau saling bertukar makanan, gitu kan? Jadi banyak agenda yang menanti di akhir minggu ini, sambut dengan antusias. Nomor kesehatan dulu. Sabar ya untuk kesehatan. Banyak minum air putih kan asam lambungnya agak terganggu nih orang Aries ya. Nomornya 8, warnanya jingga. Wih, warna apa tuh? Nah, warna jingga tuh kuning, hijau-hijau, biru-biru, merah. Warnanya rame. Oke. Berikutnya adalah yang lahir tanggal 20 April sampai 20 Mei, itu adalah bintang Taurus. Ya. Lambangnya banteng atau sapi jantan. Dia ini orang Taurus cerdas, paham semua konsekuensi atas pilihan hidupnya. Dia paham. Kalau saya memilih ke Hong Kong, saya paham bahwa ada konsekuensi kerja. Meninggalkan, dia udah mengerti hal tersebut, ya kan? Untuk jangka waktu lama harus tinggalkan keluarga, berkorban. Dia ngerti itu orang Taurus. Cuma orang Taurus tuh gampang marah. Kalau dia lagi marah, nggak usah dinasehatin, karena dia makin kesel. Nah, untuk minggu ini orang Taurus saatnya untuk memulai hidup yang baru. Artinya begini, hidup yang baru itu bukannya pamer bojo tadi, tapi dia ini masa lalu. Kadang-kadang kita terganggu, dulu saya kan begini, sekarang kenapa begini? Masa lalu, lepas masa lalu, ya. Itu bukan dengan pasangan, ada yang gerabak gerubuk, ya, di belakang sana, itu apa yang bunyi itu, gerak kusuk, ya. Terus, oke. Semuanya ini pasti memiliki badai, ya, badai dalam kehidupan. Tapi lupain, karena badai pasti ada pelangi. Setelah badai pasti ada pelangi. Seperti amatnya, wah sore hujan, sekarang udah cerah dong. Ya. Dengan masa lalu yang nggak bagus dan segudang masalah yang membuat kita depresi. Harus maju terus ini untuk orang Taurus. Angkanya 6, warnanya pink. Yang berikut Leo, lahirnya tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Orang Leo ini sifatnya suka memerintah. Dia nggak segan, kesel, marah, terbuka kepada siapa yang menghalangi hidupnya. Tapi dia bisa memberi nasihat bagus kepada orang lain. Dan dia untuk melakukan itu. Leo sangat cocok untuk jadi pemimpin. Dia bisa kerja di berbagai bidang. Minggu ini menikmati perjalanan. Jalan-jalan deh tuh, ya, dari Simsai Choi ke misalnya ke Kuntong, ke apa yang jauh Yunlong, ya, atau ke New Territory, Dunmun, Monsan, Satin. Wah, hafal saya, karena dulu saya tinggal. Jadi nikmat. Ada kenangan tersendiri ya Kak Novi? Banyak. Kecuali di Kennedy Town. Ada apa di Kennedy Town? Bisa di Kennedy Town saya jadi Spider-Man nggak? Jadi jendela. Spider-Man lagi makan bakso ya. Selamat malam buat Ria ya, yang Spider-Woman. Oke. Jadi untuk bintang Leo itu pengobatan alternatif kalau lagi nggak enak badan, ya, atau bahan-bahan alami. Jangan minum obat berkimia untuk minggu ini. Warnanya biru tua, angkanya 4 untuk bintang Leo. Berikut Virgo, lahirnya tanggal 23 Agustus sampai 21 September. September kan? Virgo ini lambangnya perawan, sifatnya penurut, berhati lembut. Dia orangnya suka dengan ketenangan. Cuman orangnya egois dan keras kepala, ya.
saya nggak mau bicara mengenai hal pribadi, tapi saya banyak berhubungan dengan Virgo yang akhirnya nggak jelas juga. Kurang lebih begitu. Kenapa jadi curhat ya? Umum ini akan menjadi minggu ini minggu yang sibuk orang Virgo, ya. Sempatkan diri untuk istirahat supaya fit, supaya ke depan ada nanti ke pekerjaan, usahakan nyicil. Jadi itu kerja jangan ditumpuk, dicicil sedikit demi sedikit demi sedikit, ya. Angka 6 warna biru tua. Jadi kesehatan itu jangan terlalu banyak begadang untuk Virgo. Mama Mia Libra ya. Ya. Libra ini orangnya suka dengan keseimbangan ya, Mama Mia ya. Teratur, adil, kan timbangan ya. Jadi harus. Jadi banyak nimbang-nimbang Kak Novi. Pengennya seimbang, ini seimbang, makan sama tidur seimbang, teratur, adil ya. Ini pribadi Libra, dia orang Libra tuh tahu cara menemukan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Dalam hal apapun Libra selalu menjadi sosok yang seimbang dan melakukan hal yang sama rata. Selain itu Libra juga dikenal penasehat yang baik. Saya nggak pernah dinasehatin sama Mami, nggak pernah. Minggu ini Mama Mia yang bintang Libra ya, ada perjalanan yang tidak direncanakan, malah memberikan banyak kebahagiaan. Wah. Benar sekali Kak Novi. Karena saya akan berjalan ke Sulu. Wah. Iya. Jadi Hati-hati ya hati-hati. Jadi kebahagiaan itu nggak selalu datang dari dengan perencanaan yang matang. Kadang-kadangnya spontan aja begitu, menambah lebih seru lagi kalau spontan ya dibanding dengan yang berencana. Angkanya 7 warna biru muda. Warnanya biru muda ya. Terus sebelum saya masuk ke Scorpio saya ya. Lahir tanggal 23 Oktober sampai 21 November, orang Scorpio begitu ya. Kayaknya nggak adil kalau saya nggak beberkan bagaimana sifatnya. Iya, orangnya tekun, ambisius, kerja keras, dan bawa bagus-bagus lah pokoknya ya. Bagus lagi ya. Enaknya nih selalu mengikuti kata hati ya. Terus ya umum untuk minggu ini dukungan dari keluarga dan teman terdekat bisa sangat mempengaruhi. Benar, teman terdekat saya antara lain Kasem, Mama Mia ya. Aktivitas kerja saya jadi didukung. Tetaplah terhubung secara intensif dengan mereka. Walaupun mungkin mereka tidak bisa membantumu dengan hal yang lebih besar, namun interaksi positif di antara kalian terlihat sepele dapat berdampak besar. Bagus kalau gitu ya. Saya harus tidak boleh banyak beraktivitas berat karena sampai kesehatan saya pulih. Makanya lutut saya kalau dilurusin bunyinya kayak pintu. Gitu. Bukan kelutuk lagi. Biasa kan lutut kalau ditekuk dilurusin kelutuk ya. Itu kurang oli namanya. dikasih oil langsung bisa nggak kritis. Dikasih oli. Lancar. Ini lutut apa lemari saya bilang. Angkanya 9 warna pink tua. Waduh, oke. Berikutnya Kasem Cancer nih. Lahir tanggal 21 Juni hingga 21 Juli. Ini zodiak Cancer ya, kepiting. Welas asih yang tinggi. Wah, betul banget. Welas asih tahu nggak Kasem? Welas asih, rasa kasihan. Oh. Iya. Tidak. Melakukan Cancer telah melakukan apa saja agar orang terdekatnya bahagia. Gemar mengejar hal kecil dan mengabaikan hal besar. Waduh, jangan dong Kasem. Gemar mengejar hal kecil. Iya. Terus lupa sama yang gede-gede. Oh. Kan sifat yang setia, orangnya setia. Jadi jangan harap Kasem selingkuh. Ya. Dia sangat memedulikan pasangan dan keluarga. Kebahagiaan orang terdekat adalah sumber kebahagiaannya. Untuk minggu ini, orang bintang Cancer saat banyak pikiran, misalnya mikir ini coloknya kemana, ini kok nggak bunyi, ini segala macam.
Itu benar itu. Itu benar. Kemarin lancar-lancar, jangan hari ini coloknya bingung. Makanya saya bilang hidup tuh begitu kadang-kadang memang. Jadi santai, nggak usah dipaksa, ya supaya bisa memulihkan. Too much thinking. Minggu ini orang too much thinking, ya kan? Jadi coba melakukan kesibukan yang bikin asik, yang senang-senang, agar bisa mengalihkan perasaan keasiknya itu tentang sesuatu. Kesehatan udah saatnya kembali fokus. Ada program diet cancer ya. Program jangan ditinggalkan. Warna biru muda angka 2. Angkanya 2. Nomor 2. Kemudian Sagittarius tuh ada loh. Sagittarius, kemudian Capricorn dan Gemini. Oke, saya percepat saja. Waktu berlalu dengan cepat. Tadi lama banget ya. Sagittarius 22 November sampai 22 Desember. Selamat malam untuk yang berbintang Sagittarius. Semoga sehat-sehat. Sagittarius ini lambangnya kemana? Orang Sagittarius kepribadiannya bebas, suka berpetualang. Sagittarius punya kemampuan membuat hal paling membosankan jadi hal yang paling menyenangkan. Hebat ya. Ini sisi kepribadian orang yang hangat. Orang Sagittarius, orang lain merasa nyaman gitu loh. Oke, minggu ini bebas itu boleh, tapi harus tahu tempat. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, sehingga penerimaan mereka terhadap sesuatu bisa saja berbeda-beda. Ya, jadi sikap orang yang Sagittarius yang bebas jadi memicu orang lain tersinggung gitu loh maksudnya. Ya, makan yang teratur, karena kalau nggak teratur bisa membuat dampak buruk pada kondisi lambung. Ya, pola makan yang lebih sehat. Angkanya 5, warnanya hijau botol. Oke. Kemudian masih ada yang lahir tanggal 22 Desember sampai 19 Januari adalah pemilik zodiak Capricorn. Ya, dia memiliki lambang kambing laut dan elemen tanah. Orang Capricorn sangat realistis. Dia nggak bisa menghayal, berpikirnya kritis. Ciri utamanya suka kerja keras, mencapai tujuan hidup. Ya, bagus kalau begitu. Umumnya minggu ini, maksudnya itu adalah apa yang terjadi dalam minggu ini. Orang Sagittarius itu berbanyak peran dalam masyarakat, tidak hanya membuat menonjol dan dikenal banyak orang. Misalnya dia di kegiatan masjid, di kegiatan gereja, itu berbanyak peran di sana. Ya, keberadaannya itu akan semakin diperhitungkan dia, orang Sagittarius. Ya, jadi juga menambah relasi hubungan dengan orang-orang lain. Ya, juga akan membawa keuntungan kalau orang Sagittarius minggu ini melakukan itu secara pribadi. Kesehatan. Halo. Wah, Mama Mia. Putus ya Kak Novi. Kak Novi reconnecting nih. Ya enggak? Reconnectingnya. Ya. Saya mau mengumumkan bahwa kita bulan depan atau bulan depan mulainya kita akan bergabung bersama siapa? Bersama Kak Agung yang berada di Taiwan. Kak Jerry? Di Taiwan. Oh, yang di Taiwan. Di Taiwan. Dan kita akan go live bersama Kak Agung di Taiwan. Dan juga minggu kedua ya seperti biasa ya ada Pastor Jenet. Minggu ketiga kita santai dan minggu keempat ada Pak Haji Muhaimin ya. Ya, para pendengar, kita sudah menyambung lagi dengan Kak Novi. Mungkin tadi terputus karena angin sepoi-sepoi. Iya, tadi saya sudah membahas susu soda ya. Iya. Susu suka-suka zodiak Anda ya, khas dari Radio Nongkrong Bareng. Itu yang terakhir adalah Gemini. Tadi sudah selesai Capricorn. Gemini ini lahir tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Lambangnya saudara kembar, elemennya angin. Orang Gemini ini nggak gampang ditebak.
Orang Oh. bingung gitu loh. Tapi dia Oh. cerdas Hmm. dan orangnya sangat menarik. Pesonanya luar biasa ya. Pesonanya menawan, membuat banyak dikagumi oleh orang terdekat. Meskipun ya walaupun sering bersikap kebalikan di depan orang tersayangnya pun sekali ya. Jadi berubah-ubah ya. Karena dia kan kembar tuh lambangnya. Hmm. Gemini memiliki ciri nggak mudah puas dengan hidupnya. Dia selalu pengen berubah Hmm. ya. Selalu mencari yang terbaik. Untuk minggu ini orang Gemini akan lebih mengutamakan untuk mengikuti kata hati, impulsif. Jadi kalau dia mau beli, beli, nggak pakai mikir-mikir lagi. Oh. Ya. Kalau nggak ada duit gimana? Iya, nggak harus beli. Misalnya dia memutuskan untuk menyoblos kabel ini, gitu kan. Ternyata putus. Itu ngikutin kata hati namanya. Iya. Jadi nggak, atau dia pengen pergi ke Canada Town atau pengen pergi ke apa namanya kemana gitu ya, Causeway Bay gitu, menjahit baju orang India, nggak mikir-mikir itu. Kalau saya kan mikir, makanya saya dimarahin. You too much thinking, katanya orang India. Karena saya kebanyakan mikir. Oke, orang Gemini ini dirinya terbebas dari segala tuntutan. Dia membuat dirinya terbebas dari segala tuntutan dan kembali melakukan hal yang disukain. Dia akan merasa bahagia kalau seperti itu, gitu. Kalau dia bikin apa aja yang dia suka, ya. Terus pilihan hidupnya selalu mendapat respon positif dari orang-orang sekitar, gitu loh. Kesehatan itu kalau sudah capek istirahat kira-kira ya 5-10 menit ya. Angkanya itu 2, warnanya 2 juga. iya. Warnanya itu adalah biru tua. Jadi ada biru muda, ada jingga, ya, ada biru tua tadi, Virgo, dan selanjutnya. Oke, itu sajian khusus susu soda untuk pendengar nongkrong bareng di edisi 17 November. Wow, sebentar lagi Desember, bro. Sebentar lagi kita masuk ke Desember. Kan minggu ini minggu ketiga ya dari siaran ya. Iya. Mama Mia. Iya, udah minggu ketiga. Cepat sekali Kak Novi, Mama Mia ya. Waktu berlalu. Saya tahun 2021 ini saya merasakan sebelum ada radio nongkrong bareng ini kosong aja gitu. Oh gitu. Mana-mana kan PPKM. Oh iya. Mana-mana PPKM ditutup. Jadi Jadi ya mau kemana? yang saya kan di luar Jakarta ya, dengan nongkrong bareng. Itu kalau teman-teman dari Jakarta mau ke sini juga jarang, paling sekali-sekali mereka datang, rombongan. Saya pun cuma berdua dengan sahabat saya kalau ke Jakarta. Itu kadang-kadang dicegat di jalanan waktu zaman PPKM, Mama Mia. Asem. Iya. Dicegat, disuruh balik. Nggak ditangkap. Ada orang dari nggak ditangkap ya? Nggak ditangkap ya? Nggak ditangkap. Oh. Bapak nggak boleh masuk, jadi disekat, jalannya disekat, ditutup setengah. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Itu yang saya rasain di tahun 2021. Tiba-tiba masuk, kita buka acara radio nongkrong bareng, wah, so happy, so damn happy. Apalagi sudah mau tutup tahun ya, Mama Mia, itu kita mulai bebas perlahan dari pandemi COVID. Saya nggak tahu, mungkin di Hong Kong saya dengar masih ada beberapa, tapi yang datang ke Hong Kong yang membawa virus itu dia. Oke, beberapa saat lagi kita akan sampai di ujung acara dari radio nongkrong bareng untuk 17 November. Saya mau hampir keceplosan 17 Agustus melulu. Hampir keceplosan 17 Agustus. Kan 17 ya. Angka 17, angka apa namanya? Angka keramat. Jadi dari Jakarta saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mendengar
nongkrong bareng ya. Untuk kesempatan malam ini saya kayaknya duluan deh undur diri. Tapi sebelumnya saya pernah naik pesawat itu, pasang sabuk pengaman Anda sampai kencang dan tidak melorot, jangan kayak nenek-nenek yang nggak pakai BH. Gitu. Itu panduan di apa? Di pesawat kayak begitu. Oke, saatnya untuk saya undur diri. Jalan mundur tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat. Putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati. Walau perpisahan datang menghampiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSI kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mau Saya pamit juga ya. Dan mohon maaf kalau siarannya malam ini kurang begitu lancar, Kak Novi, Kak Mama Mia ya. Karena gangguan teknis internet, tapi kita akan upload sebentar lagi dan teman-teman bisa mendengarkannya kembali ya, acara pada malam hari ini ya. Sampai jumpa, banyak cinta dari Kak Sam, Kak Novi dan Mama Mia, dan kita jumpa lagi di minggu depan ya Kak Novi ya. Ya, Minggu depan. minggu depan. Bersama Pak Haji Mohaimin ya. Ya. Oke, selamat malam, good night everybody, Selamat. bye. Bye. Saya putar lagu. Selamat malam, Teman-teman semua, bye-bye. bye. Oke, Mama Mia, thank you ya. Ya Kak Novi, bye bye. Good night, selamat tidur. Happy nice day. Ya.